Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa berkumpul lagi di rumah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga tuan rumah dan kita semua yang ada di sini Allah berkahi. Apabila memiliki hajat, harapan dunia dan akhirat, Allah ijabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga suaminya menjadi suami yang saleh. Mudahkan untuk mencari rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan, yang bisa membahagiakan di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga anak keturunannya. Allah jadikan anak keturunannya saleh dan salehah. Allah mudahkan untuk bisa lembut hatinya di jalan hidayah Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita di belakang barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak, yang diakui sebagai hamba Allah dan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Gimana bulan depan siapa yang mau jadi MC? Kalau nggak ada yang mau jadi MC, saya yang jadi MC, bayar aja. Apa tadi? Kita tukeran. Cepet-cepet ya. Jadi bulan depan kalau nggak ada yang mau jadi MC, saya yang jadi MC membuka, yang ngajar dari ibu Delian. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah ya, bulan ini lebih banyak daripada bulan yang lalu. Mungkin karena videonya kita aktif ya, jadinya mungkin itu. Jadi penasaran ya? Iya. Besok lagi yang lain lagi mungkin jet atau apa. Jadi bisa naik jet, bisa naik kicir-kicir, naik apa. Jadi mudah-mudahan setiap bulan jadi ada pembaharuan ya Mbak Nufik ya. Nomor-nomor jadi depan ya, supaya nggak tegang, karena tadi disuruh jadi MC kayak pada tegang ya. Saya curiga nih datang bukan buat pengajian tapi buat taklif. Naik turun. Ya, baik si Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Liftnya oke kan Mbak Nuni? Bisa. Cuma nggak ada bakso kayaknya hari ini, jadi nggak turun ke bawah ya Mbak. Ada ya Allah. Ya, hadisnya ya. Hadisnya sekarang kalau di kitab kita kitab saya nomor 8, kitab ibu-ibu nomor 7. Ada yang nomor 7, ada yang nomor 8, tapi kalau bukunya sama seperti saya dia nomor 8. Ya. Dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 8 kitab Riyadhus Shalihin atau nomor 7 di kitab yang lain. Kalau nggak ada juga nomor 7, nomor 8, mungkin nomor 9 ya Bu ya. 40 sama. Hah, 40? Itu sampai kemana nomor 40? Halaman. Oh halaman ya. Kalau nomor 40 takutnya hadis Abu Hurairah yang lain. Ya. Biasanya dia Betty alias beda tipis ya. Sampai 40 takutnya ntar kitabnya beda. Ya. Itu nomor berapa yang di halaman 40? 8 ya, sama ya. Baik. Wa an Abi Hurairah an Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dan dari Abi Hurairah yaitu Abdurrahman ibnu Sakhar. Jadi Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhar. Tapi ibu-ibu ini nama setelah Islam. Nama setelah Islam. Namanya siapa? Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Jadi yang namanya Abdurrahman itu bukan cuma Abdurrahman bin Auf. Tapi Abu Hurairah itu namanya juga Abdurrahman Ibn Sakhar. Sakhar ini nama ayahnya. Tapi ini nama setelah Islam. Sedangkan Abu Hurairah itu kunyah atau julukan sebenarnya, karena beliau suka sama kucing. Kucingnya sukanya kucing kecil. Pernah waktu itu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa itu?" Dulu belum namanya Abu Hurairah ya, apa yang ada di apa ini namanya? Lengan, tapi yang sebelah sininya nih. Bukan lubang lengan sini, kan lubang lengannya itu besar ya. Terus ada yang bergerak-gerak di lubang lengannya Abu Hurairah. Ditanya sama Rasulullah, itu apa? Pas dilihat ternyata kucing kecil. Hurairah itu kucing kecil. Artinya? Iya. Kalau yang besar itu namanya Hirah. Kalau Hurairah itu kecil. Kalau Hirah itu besar. Tapi kalau Hurairah itu kucing kecil. Jadi sukanya main sama kucing kecil, nanti dimasukin ke lubang lengannya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini aslinya sebenarnya Yaman. Nah, dari suku dari Yaman. Beliau masuk Islam lalu ingin berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Abu Hurairah itu tinggalnya di mana? Ibu pernah ke Masjid Nabawi? Yang belum mudah-mudahan segera ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kan ada makam Rasul sallallahu alaihi wasallam sama Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Ya, itu di dekat situ, di dekat makamnya itu ada tempat untuk ahlus sufah namanya. Kalau zaman dulu tuh masih kelihatan banget ya tempat yang agak tinggi sedikit, ahlus sufah namanya. Nah, itu buat sahabat Rasul yang hidupnya itu di bawah garis kemiskinan, biasanya duduknya di situ, tinggalnya di situ. Ya, yang tidak punya rumah, yang sulit hidupnya, tapi ingin berbakti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, biasanya mereka di situ duduknya. Termasuk Abu Hurairah. Jadi nggak ada waktu untuk Abu Hurairah tuh cari nafkah atau apa, karena Abu Hurairah ini setelah masuk Islam kerjaannya, kalau bahasa Perancisnya, ngintilin Rasul. Kemana Rasulullah, di situ Abu Hurairah. Bahkan kadang-kadang Abu Hurairah itu ya, beliau tuh duduk di depan pintu rumahnya Rasul. Betul-betul di depan pintu rumahnya Rasul, karena tempat ahlu sufah itu memang dekat sama rumah Rasul. Tapi kadang-kadang benar-benar di depan pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar nggak ketinggalan. Makanya Abu Hurairah ini merawikan hadis yang banyak. Jumlahnya berapa Ibu? Lebih dari 5.000. Kalau di sini tertulis, kalau di penjelasan kitab Riyadhus Shalihin ini yang berbahasa Arab, ini ada 5.000 ya, wa salasu mi'a wa arba'a wa sab'un. Berapa Bu? Ada yang bisa bahasa Arab? Hah? Gak ada yang bisa. Ya, alhamdulillah masih dikasih hidayah sama Allah untuk ngaji di akhir-akhir usia. Ya,
Berarti jangan suka bolos ngaji. Ketinggalan kita jauh dari orang-orang yang lain. Orang-orang semuanya mau masuk surga. Maka bagus udah jadi pengurus pengajian. Karena kalau pengurus pengajian itu punya double pahala. Gak cuma pahala datang ke pengajian, tapi pahala orang yang juga datang ke pengajian. Karena memfasilitasi kebaikan. Ya. Jadi jangan pelit-pelit waktu untuk jadi pengurus pengajian, berarti kalau begitu udah benar. Ya, karena kita bahasa Arab udah umur sekian nggak paham. Bu, kalau saya sebutkan hukum dalam fikihnya, Bu. Dalam fikih itu ada kaidah. Malayatimu bihi, malayatimu, apa-apa yang tidak sempurna bihi dengannya sesuatu, maka hukumnya sesuatu itu menjadi juga wajib. Apa-apa yang tidak sempurna, hukum sesuatu kewajiban, kalau tidak ada itu, maka hukum sesuatu itu menjadi wajib. Ibu, saya tanya, saya ulangi sekali lagi ya. Apa-apa yang tidak sempurna, hukum sesuatu yang wajib kecuali dengan itu, maka hukumnya menjadi wajib. Lalu saya tanya, faham Al-Quran wajib apa enggak? Wajib. Faham hadis wajib apa enggak? Wajib. Kok enggak wajib hadis? Faham Al-Quran wajib apa enggak? Wajib. Faham hadis wajib apa enggak? Wajib. Karena Rasul kan mengatakan begini, aku wariskan kepadamu 2 wasiat, yang dengan 2 itu kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah wa sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah, Al-Quran dan hadis. Ini 2 ini memahaminya wajib, mempelajarinya wajib. Lalu ada kaidah tadi, kaidah dalam fikih, sesuatu yang kalau tidak dengannya sesuatu yang wajib itu nggak kita pahami, nggak sempurna kewajiban itu, maka hukumnya wajib. Saya tanya, Ibu, memahami Al-Quran dan hadis hukumnya wajib. Bahasanya apa? Bisa nggak kita pahami itu tanpa kita pahami bahasa Arab? Nggak bisa. Berarti hukum mempelajari bahasa Arab, hukum mempelajari bahasa Arab wajib. Ibu, saya tanya, wudu hukumnya apa? Wajib. Sebelum sholat wajib. Hukumnya kalau sebelum sholat wajib, kalau di luar sholat Sunnah. Kenapa bisa jadi wajib kalau sebelum sholat? Masukkan syarat sholat. Karena nggak bisa sholat kalau nggak wudu. Dan sholat hukumnya wajib. Berarti wudunya hukumnya wajib. Karena nggak sempurna sholat tanpa wudu. Gitu. Jadi bahasa Arab belajarnya hukumnya wajib. Mau akhirnya kita itu fasih bisa, itu nggak masalah, nggak jadi pertanyaan. Yang penting ada nggak upaya belajar bahasa Arab. Ini jadi bahasa Arab, nggak apa-apa sedikit. Karena ini berarti Allah ingin saya menyampaikan ini di hadapan ibu-ibu semua. Bu, kenapa kita ini kadang-kadang belajar agama tuh, alhamdulillah ya, kalau Allah itu kasih petunjuk kita nggak masuk aliran sesat. Apa yang membuat kita itu sering kejeblos kepada sesuatu yang sebenarnya bukan dari agama Islam? Karena kita nggak paham bahasa kitab kita. Sehingga kalau ada orang yang ngajarin saya misalnya ngomong bahasa Arab, misal Al-Quran atau hadis, atau ada orang misalnya menafsirkan Al-Quran,
kata-katanya salah. Itu kita nggak paham betul kalau itu salah. Ibu kalau ke satu tempat, misalnya ibu ke Amerika, ibu nggak paham bahasa Inggris, mudah ditipu nggak? Mudah. Ibu nggak paham bahasa Arab, ibu mudah ditipu nggak? Terus ibu turunin lagi, ibu punya anak-anaknya nggak ada kurikulum belajar bahasa Arab. Ibu-ibu nggak akan ditanya sama Allah kalau ibu nggak paham bahasa sesuatu kecuali nggak paham bahasa Al-Quran. Orang nggak paham bahasa Inggris, tapi dia paham bahasa Al-Quran, nggak apa-apa. Orang nggak bisa bahasa Indonesia, ada dulu orang-orang tua dulu dia nggak bisa baca bahasa Indonesia, tapi dia bisa baca bahasa Arab, nggak apa-apa. Karena yang diminta sama Allah itu tilawah Al-Quran sebagai ibadah. Kalau bahasa yang lain itu fardunya fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi di dalam agama ini ada yang hukumnya fardu ain. Hukum fardu ain itu apa? Setiap personal kita wajib hukumnya menjalani itu. Misalnya begini, apa bedanya dengan fardu kifayah? Fardu ain itu setiap personal kita wajib melakukan itu. Tapi kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak dosa. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, semuanya dosa. Itu bedanya fardu ain dengan fardu kifayah. Paham bahasa lain itu fardu kifayah. Paham bahasa Al-Quran fardu ain. Nggak bisa baca bahasa lain itu fardu kifayah. Baca bahasa lain itu fardu kifayah. Tapi baca tulis Al-Quran fardu ain. Fardu ain. Karena kenapa Al-Quran ini surah cinta dari Allah diturunkan berbahasa Arab, aslinya berbahasa Arab. Ibu, kalau ibu tuh hobi bahasa, suka bahasa, setiap bahasa itu punya namanya rasa. Beda bahasa yang kita pahami sebagai bahasa yang asli dengan bahasa yang diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Rasanya beda, pengetahuannya berbeda. Bukannya kita itu harus bisa memuncak cicus bahasa Arab, tapi setidaknya ada upaya. Ketika nanti dikubur kita ditanya sama Allah, ada nggak waktu untuk memahami bahasa Al-Quran? Ada lah, masa nggak ada? Sepekan sekali. Kita bisa olahraga, les olahraga bisa, les renang bisa, les ngetik bisa, les internet bisa. Masa les bahasa Arab? Nggak bisa. Terus kita turunin ke anak kita bangga anak kita bisa bahasa ini, bahasa itu. Dia juga nggak ngerti bahasa Arab. Ibu, setiap kenikmatan di atas muka bumi ini kita ditanya nggak, Bu? Ditanya. Anak itu nikmat bukan, Bu? Suami itu nikmat bukan, Bu? Nikmat. Banyak orang yang mempunyai suami, banyak orang yang punya anak. Nanti nikmat-nikmat itu ditanya sama Allah. Kamu syukur gak dengan nikmat itu? Syukur ya Allah. Kalau syukur berarti tanda syukur itu, kata para ulama, mempergunakan itu di jalan Allah. Tidak bermaksiat dengan sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita punya ilmu, tanda kesyukuran berarti ilmunya untuk jalan Allah. Punya harta, tanda kesyukuran hartanya untuk di jalan Allah. Bukannya suaminya untuk di jalan Allah berarti dibagi-bagi karena sama cewek lain, bukan ya, Bu ya? Maksudnya perjuangan dia keluar itu untuk Allah. Anak pun begitu. Ini anak begitu lahir bukan cuma buat dipamer-pamer anak saya ini. Enggak, anak ini berarti sesuatu harus. Dengan anak ini berarti mendekatkan saya kepada surga. Kita ditanya sama Allah, kamu udah kasih ilmu apa aja? Coba kamu ajarin apa aja? Diajarin sholat enggak? Diajarin kenal Allah enggak? Diajarin enggak bahasa Al-Quran? Bukan masalah, aduh kok sukuisme banget sih harus Arab? Enggak. Kalau Al-Quran itu turun dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Batak, berarti wajib kita belajar bahasa itu.
Tapi permasalahannya Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Dan wajib bagi kita untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasul SAW yang kedua-duanya bahasa Arab. Bukan untuk belanja pas umroh, Bu. Karena orang tokonya juga bisa bahasa Indonesia. Tapi ketika ibu baca Al-Quran, ibu paham, oh ini kata benda, oh ini kata kerja, oh ini larangan, oh ini perintah, oh ini Allah sedang bertanya. Makanya ketika orang itu paham bahasa Arab dengan tidak begitu ngaji, beda. Kalau kita ngaji bisa nangis, kenapa? Karena habis diomelin sama laki kita, kan gitu. Kalau nggak ada artinya kita baca, kita nggak paham artinya apa. Tapi betapa nikmatnya kalau kita bisa ngaji, kita paham Allah tuh ngomong apa sama kita. Dan nangisnya itu karena paham. Kalau kita ini sudah di akhir-akhir usia taunya, jangan diulangi lagi kepada anak keturunan kita. Itu yang menyebabkan orang itu mudah terombang-ambing. Atau ketika sudah terombang-ambing sulit putar balik, karena dia nggak paham bahasa Al-Quran. Dan yang dijauhkan duluan untuk kita dari syaitan laknatullah alaihi adalah Al-Quran, adalah bahasa Arab, adalah Al-Quran, adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini kuncian untuk memahami syariat ini. Bagaimana ibunda Imam Syafi'i itu membawa anaknya ke desa pelosok untuk memahami bahasa Arab. Padahal beliau itu lahir di mana Imam Syafi'i? Iya, di Gaza, Palestina. Di mana Bu Imam Syafi'i lahir? Palestina, di Gaza. Bahasanya bahasa apa? Arab. Masih dibawa sama ibunya ke suku pedalaman di daerah Saudi situ, Hijaz itu, untuk memahami bahasa Arab. Supaya apa? Anaknya ini paham betul bahasa Arab yang asli. Sehingga ada salah satu imam dalam bahasa Arab, maksudnya profesor dalam bahasa Arab. Kalau Imam Syafi'i kan kita taunya imam atau profesor dalam hukum fikih. Kalau dulu nggak ada profesor, orang yang pintar tuh namanya imam. Walaupun dipakai juga oleh Syiah dengan panggilan imam. Jadi imam ketua-ketuanya Syiah itu disebut imam. Makanya kadang-kadang orang Ahlus Sunnah yang nggak paham betul antara bedanya Syiah dengan Sunni, dia agak takut dengan panggilan imam. Sebenarnya imam itu dulunya itu orang yang cerdas dalam bidang tertentu, keilmuannya paling tinggi, itu namanya imam. Tahu nggak Syiah ada imamnya juga? Harus tahu. Pernah dibahas nggak tentang ciri-ciri Syiah? Karena itu beririsan banget. Kalau nggak paham, kita bisa kejebak masuk ke dalam Syiah. Itu sangat beririsan antara Sunni dengan Syiah. Kalau Yahudi, Nasrani, kita tuh paham betul dia Yahudi, dia Nasrani. Tapi kalau Syiah, karena dia itu juga mengaku-ngaku Al-Qur'an Islam, cuman ada beda mazhab gitu dia bilang. Ya, beda mazhab. Jadi orang ada yang mengatakan enggak, dia juga bagian dari Islam, walaupun memang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang mengkategorikan Syiah tertentu yang masih masuk. Tapi ada Syiah yang kebanyakan dari sekte Syiah itu tidak masuk. Tapi ada yang menggolongkan Syiah tertentu yang masih masuk. Gitu ya. Nanti itu ketika membahas di judul yang lain, harus benar-benar judul tentang Syiah. Karena udah ada dari Majelis Ulama itu ada buku tipis tentang kesesatan Syiah. Benar-benar dari Majelis Ulama Indonesia. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ya. Ayo mengurus pengajian Khairatun Nisa, ada kelas belajar bahasa Arab. Udah gitu kalau belajar bahasa Arab itu jangan ngerasanya itu susah terus putus asa, karena kita belajarnya itu seumur hidup. Karena itu kewajiban. Nih kalau orang kita nih udah sholat itu kan wajib ya Bu? Ada nggak mengatakan saya mau berhenti sholat aja? Ya enggak, itu kan kewajiban.
Dan bahasa Arab itu dia kan tingkatan ilmu, bedanya dengan bahasa yang lain memang dia itu semakin dipelajari semakin bisa dalam. Mau sampai mana pahamnya begitu. Mau sampai mana pahamnya itu kan ada di pelajaran lagi ada lagi terus menerus karena dia bisa sampai orang S3 sastra Arab. Berarti kan banyak sekali yang bisa dipelajari dari bahasa Arab. Gitu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan semangat ya, semangat terus untuk belajar sampai kita meninggal dunia karena memang agama ini tuh agama untuk para pembelajar. Mudah-mudahan nanti tahun depan ketika saya sebutkan angka dalam bahasa Arab setidaknya tahu. Ya. Amin. Ya. Di sini disebutkan walahu khamsah alaf hadis wa salasumi'a wa arba'a wa sab'un hadisan. Jadi beliau ini meriwayatkan, Abu Hurairah ini meriwayatkan 5.374 hadis. 5.374 hadis. Makanya banyak an Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Ittifaqan minha ala salasimi'ah. Yang muttafaq alaihi, yang diriwayatkan muttafaq alaihi antara Bukhari dan Muslim itu sama-sama meriwayatkan itu ada 300 hadis. Ada 300 hadis. Lalu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja itu ada bisalah 1 73 hadis. 73 hadis itu riwayat Imam Bukhari saja. Yang 300 itu Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan lafaz yang sama. Di sini disebutkan beliau itu memang hidupnya itu di Madinah aja. Hidupnya di Madinah. Tapi dalam sejarah beliau itu di masanya Umar bin Khattab. Di masanya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menunjuk beliau menjadi gubernur. Jadi dulunya ini orang miskin banget Abu Hurairah. Yang kan miskin. Tidurnya di dekat antara Masjid Nabawi sama rumah Rasul, tidur di emper-emper gitu. Makan tuh seadanya, roti yang dikasih orang, baju itu seadanya. Karena keilmuan dan kedekatannya dengan Rasulullah, beliau meriwayatkan hadis dan lain sebagainya. Begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, di masanya Umar bin Khattab, beliau menjadi gubernur. Ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Gubernur di mana? Di Bahrain. Di mana? Bahrain. Tetapi ketika ditunjuk untuk kedua kalinya, beliau tidak mau. Ya, ketika ditunjuk untuk kedua kalinya, dia nggak mau. Karena beliau memang mungkin passionnya, orangnya senangnya belajar aja. Ya, jadi beliau ketika ditunjuk kedua kalinya, beliau nggak mau lagi jadi gubernur. Lalu beliau meninggalnya di mana, Bu? Ibu tahu pemakaman Baqi di Madinah, dekat sama Masjid Nabawi. Di situ ada jasadnya Abu Hurairah. Jadi kalau ibu ziarah Baqi, sekarang ibu tahu ya, salah satu yang dikubur di Baqi adalah Abu Hurairah. Meninggalnya juga di Madinah. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, terkenal dalam bidang hadis. Kalau dalam bidang peperangan tidak pernah disebutkan ya Bu. Tapi kalau hadis, salah satu yang terkenal adalah Abu Hurairah. Ketika ada fitnah di tengah kaum muslimin yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib itu berselisih paham dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pernah dengar? Ali bin Abi Thalib pernah berselisih paham dengan Muawiyah ya, ketika beliau menjadi khalifah. Ya, itu ada fitnah yang besar di tengah kaum muslimin sehingga sampai terjadi perang saudara. Ali bin Abi Thalib juga pernah berperang dengan ibunda Aisyah. Ya, jadi
Jadi kalau misalnya begini, kalau misalnya ada orang sekarang mengatakan kalau ada yang berbeda dengan golongan saya berarti keluar dari Islam, itu tergesa-gesa Bu. Karena memang perselisihan paham itu. Tapi kalau sesama kita muslim seperti Bunda Aisyah akhirnya berdamai lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga berdamai lagi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu biasa ya, adanya pergesekan, perbedaan pemahaman, merasa yang ini lebih penting daripada yang itu ngomong yang itu lebih penting daripada yang ini. Di masa para sahabat, ketika Rasulullah SAW telah meninggal pun itu pernah terjadi. Bahkan sampai terjadi peperangan, ada perang Jamal, ada perang Siffin. Itu antara sahabat dengan sahabat. Apakah ada yang gak masuk surga di antara kedua belah pihak ini? Enggak, semuanya radhiyallahu anhu wa radu anhum. Semuanya ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga. Jadi kalau ada orang yang mengatakan harus sama, kalau nggak sama-sama dia berarti itu keluar dari agama, entah dibilang khawarij lah, entah dibilang inilah itulah. Selama Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak Bu. Memang kalau ada perbedaan itu wajar. Apalagi perbedaan yang sudah tertulis di bab-bab fikih misalnya. Udah jelas ada perbedaannya, itu wajar karena para sahabat itu sampai berperang karena ada perbedaan pendapat tentang mana yang lebih maslahat. Ini bermula dari wafatnya Utsman bin Affan. Terus Utsman bin Affan kan terbunuh meninggalnya. Umar bin Khattab terbunuh, Utsman bin Affan terbunuh. Lalu setelah Utsman bin Affan, penggantinya Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini tidak langsung menindak pembunuhnya Utsman bin Affan. Sedangkan tadi yang seperti Bunda Aisyah itu menginginkan, dan yang di belakang Bunda Aisyah itu menginginkan supaya pembunuh yang udah jelas-jelas itu segera ditangkap dan diadili begitu. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak menginginkan itu. Nanti dulu melihat maslahat yang lain. Terjadilah fitnah, setan gembos-gembosin, orang yang munafik gembos-gembos, akhirnya beradu perang. Tapi di dalam perang itu akhirnya mereka islah berdua. Tidak ada yang mengingkari kehebatan Ibunda Aisyah, tidak ada yang mengingkari kehebatan dan kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya hebat, dua-duanya mulia, dua-duanya ahli surga, dua-duanya sayang kepada Rasulullah SAW, dua-duanya garda terdepan membela Rasulullah SAW, dua-duanya ahli surga. Tapi itulah yang terjadi. Kita lebih jauh lagi dari Rasulullah SAW, lebih jauh lagi, sudah ribuan tahun. Jadi jangan cepat-cepat kalau ada perbedaan sedikit langsung mau berantem gitu. Seolah-olah dia bukan lagi kaum muslimin, dia keluar dari Islam, dia orang kafir, atau dia orang khawarij, atau dia ahlul bid'ah. Cepat sekali ngomong seperti itu. Lalu di mana ketika kita memandang antara sahabat dengan sahabat ini bisa sampai berperang karena adanya khilafiyah terhadap maslahah suatu masalah. Gitu ya Bu ya, kalau sahabat aja pernah berbeda pendapat apalagi kita. Padahal beliau itu hidup di tengah-tengahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini lahir udah nggak ada Rasul. Maka beratan mana Bu? Para sahabat apa kita? Sebenarnya orang akhir zaman yang tidak melihat Rasulullah dengan orang yang melihat Rasulullah itu memiliki kesulitan yang berbeda. Ya. Sama-sama sulit. Orang tuh kalau mau jadi orang beriman tuh sama-sama harus berjuang. Sama-sama harus berjuang. Bahkan Rasulullah SAW mau ketemu kita dulu baru para sahabat. Disebut kita dengan apa? Kalau kita ini cinta sama Rasul, kita mengikuti langkah Rasul, hadis Rasulullah SAW kita pelajari ini satu persatu. Walaupun sulit, kita ikutin Rasulullah SAW. Kan pengennya kita nih maunya dunia ini kita nikmatin semau-mau kita, karena nafsunya begitu. Ya punya duit, rambut kan mau diapa-apain aja ya Bu. Ya pakai pewarna rambut, udahlah, kalau saya halal, kalau saya menyerap air,
Saya juga suka warna-warni, mau pagi ini warna putih, besok warna merah, besok warna oranye, besok warna hijau, warna biru. Kita semua kita mau. Berat nggak Bu kita ini mempertahankan rambut kita ini sesuai koridor syariah? Mudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya jadi pengurus bagi sebagian orang tuh sulit. Abis di blow di salon aja dia mau nutup lagi tuh sulit. Pengennya di foto, di share ke media, gue juga bisa cantik kayak artis si A si. Yang lebih sulit lagi kalau udah mulai timbul keriput. Botok. Duit ada Bu, jangan tantangin duit banyak. Facelift. Mau ke Korea operasi kayak orang-orang kecil. Ya, udah pelakor di mana-mana ya Allah, gimana ini? Itu kan rasa hawanya. Kalau nggak ada duit nggak usah ngomong. Kalau punya duit, berapa sih harga buka-buka operasi Korea? Ya Allah, bisa banget nih duit gue. Itu bertahan supaya duit nggak keluar oplas. Untung nggak ada ya. Bagus. Itu berarti Allah tahu kalau ada itu bisa kesandung. Ya. Maka rezeki itu Allah tahu mana orang yang penting itu bisa membawa ke surga. Kalau dikasih segini berarti Allah Maha tahu itu kalau dikasih lebih itu kita bisa kemana-mana, kepleset. Tapi kalau ada itu uang, rasanya nih antara oplas dengan pergi umroh, antara oplas dengan pergi umroh. Udah banyak kali umrohnya yang oplas dulu kali ke Korea. Supaya menjadi perempuan tanpa pori. Masya Allah, tabarakallah. Gak ada Rasulullah, gak ada yang marahin. Bisa aja bikin hujah sendiri. Katanya ini buat suami, ini begini, ini begitu. Cari ustadz-ustadzah yang cocok begitu, yang ngasih checklist. Habis itu dia bawa, katanya ini buat suami saya. Padahal suaminya begitu ngeliat wajah istrinya, perasaan dulu saya jatuh cinta bukan muka yang begini dah. Kok kamu jadi beda? Perasaan dulu senyumnya bukan begini yang saya sukain. Kok malah lama-lama karena kebanyakan Bu yang ditaruh di muka malah jadi nggak bisa senyum. Ada loh orang Bu. Ini nyata. Jangan tersinggung ya, yang mukanya kayak gitu jangan tersinggung. Tapi ini nyata. Sampai anaknya bingung, emak gue marah apa? Senyum. Yang lebih bingung lagi cucunya. Kok orang lain neneknya ada keriputnya, kok nenek saya masih muda. Cucunya bingung. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di akhir zaman ini sulit. Makanya kata Rasulullah dipanggil kekasihnya. Sebelum para sahabat mau ditemuin dulu kita. Dan kita ini kalau ngerasanya pontang-panting hati kita atau apa, saya aja tuh kalau udah mentok, ya Allah kayaknya lelah banget bacanya apa salah. Kadang-kadang berharap tuh kalau ada Rasulullah di tengah saya ini kayaknya enak banget. Ya, kalau kita lagi capek gitu datang ke rumah Rasulullah ngeliat wajahnya aja udah ada harapan surga. Atau kita ngadu, wahai Rasul, saya ini ada yang bingung nih Rasul, saya harusnya gimana? Kayak para sahabat kan enak, nggak perlu misalnya kita kepontang sana, kepanting sini. Katanya ini yang benar, katanya itu yang benar. Atau saya harus bagaimana sih Rasulnya yang bagusnya saya bagaimana? Ntar bisa dijawab kadang-kadang pakai wahyu langsung turunnya Al-Quran. Tapi kalau kita ini Masya Allah tabarakallah, benar-benar kalau kita tuh nggak ngerasa betul harapan kita itu dapat surga, benar-benar kita tuh nggak benar-benar nggak dalam hati kita tuh benar-benar nggak paham surga tuh bagaimana, ada malaikat yang catat amal soleh, amal buruk. Kalau nanti habis kita meninggal ada balasan yang selanjutnya, udah kemana-mana kita. Bertahan dengan rezeki yang halal, bertahan mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Sulitnya luar biasa. Maka pengajian gini, makanya kan ada liko. Maksudnya Mbak Lia ada liko begini supaya ibu-ibu bertahan jadi pengurus pengajian.
Mau nggak Bu duluan dipanggil Rasul? Nah, berarti fastabiqul khairat udah bener ada di sini. Karena tadi bahasa Arab belum paham. Sholat malam kebanyakan tidurnya daripada sholatnya. Sedekah qadarullah, rezeki pas-pasan. Bangun masjid belum cukup. Ini belum. Ngapain dong kita? Ya salah satu langkahnya jadi pengurus pengajian. Masjidnya belum bisa kita bangun Bu, tapi kita bisa membuat orang itu mau datang ke masjid, rumah Allah. Kalau rumah kita dijagain sama orang, kita terima kasih nggak sama orang? Rumah kita dijagain sama orang, terima kasih. Ditanya kenapa kamu jaga rumah saya? Karena saya cinta sama kamu. Kamu baik sama saya cinta sama kamu, saya jagain. Sekarang kita jagain rumah Allah. Jadi pengurus pengajian itu jaga rumah Allah Bu. Pengajiannya di mana Bu? Di masjid sering kan Bu? Kalau nggak ada pengajian di masjid, masjid kan kosong Bu. Orang ke mall aja kayak kita zaman dahulu tuh. Kalau nggak diawet orang pengurus pengajian, ke mall aja nggak berhentinya. Ke restoran aja nggak berhentinya. Dia lupa ada rumah Allah. Yang jaga rumah Allah tuh selain takmir, selain pengurus masjid, itu ibu-ibu pengurus pengajian majelis. Masjid itu kayaknya sepi, kita pindah yuk ke sana. Ada masjid yang bagus. Kok kayaknya pengajiannya kurang, coba kita negosiasi sama pengurus masjid, kan gitu tugasnya pengurus taklim. Kalau kita jagain rumah orang aja, orang terima kasih sama kita. Sayang orang itu. Ada orang jaga rumah kita karena sayang dengan kita gitu, kan sayang sama dia kalau kita ini waras. Kecuali kalau kita nggak waras. Dan Allah Azza wa Jalla itu zat yang maha kasih, yang maha sayang, yang maha cinta, yang memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita jagain rumahnya Bu, Allah jaga kita dan anak keturunannya, insya Allah. Walaupun penjagaan Allah itu bukan sesuai dengan kehendak kita, ujian pasti ada. Tapi ujian itu maksudnya supaya kita derajat surganya tuh nyampe dengan derajat surganya Ibunda Aisyah, derajat surganya Rasulullah SAW, derajat surganya Abu Hurairah. Maka kalau memang kita merasa ini passion kita, terus jadi pengurus pengajian. Segala sesuatu yang dimulai karena Allah tidak boleh berhenti karena manusia. Kalau kita benar-benar ikhlas mulainya karena Allah, nggak akan berhenti karena manusia, nggak akan berhenti. Kalau kita berhenti karena manusia, berarti kita mulainya bukan karena Allah. Kalau mulainya karena Allah, Allah maha melihat, maha mendengar, maha hidup, tidak pernah mati. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah berikan kita nafas, berikan kita kaki, berikan kita tangan. Selama Allah masih memberikan kita kekuatan, maka kita tidak akan berhenti karena manusia. Begitu Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke hadisnya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Ini hadis yang sudah sering didengung-dengungkan di majlis taklim. Qulubikum wa a'malikum. Yang satu lagi, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, la yanzuru, tidak melihat ila ajsamikum, kepada tubuh kalian. Ini tubuh yang kita rawat terus, yang zahirnya terlihat orang. Bukan yang haram merawat tubuh, apalagi masih ada suami, suaminya masih muda. Ya, hukumnya apa Bu? Merawat tubuh untuk suami wajib, ibadah. Bau badan boleh nggak Bu? Nggak boleh. Suaminya udah ngasih uang jajan banyak, tapi masih juga bau badan. Subhan. Ngerawat tubuh ini wajib untuk suami. Untuk ibadah, niatnya ibadah, karena memang kita itu kan kewajiban kita melayani suami.
Jadi merawat tubuh untuk suami wajib hukumnya. Ibu, kalau ada yang rambutnya qadarullah karena keturunan atau apa, udah berwarna berubah, paham maksudnya? Kalau masih punya suami, suaminya masih muda, suaminya nggak suka itu warnanya kayak gitu, dicat aja pakai cat yang tidak warna rambut, yang menyerap air, yang halal. Karena ada babnya di Syama'il Muhammadiyah itu, Abu Bakar menyemir rambutnya, Rasulullah SAW menyemir rambut beliau, tetapi dengan syarat bukan warna rambut, menyerap air dan halal. Begitu Bu. Jadi keren Bu, ya keren. Nanti antara warna merah henna dengan warna rambut itu bersaing. Terus ada perubahan setiap tahun. Karena kan biasanya putihnya tambah banyak banyak. Jadi suaminya nggak bosan. Waduh, masya Allah ya. Tadinya yang jadi hitam berubah jadi warna kuning. Iya, bergendi. Warna kuning. Harus nyerap air ya Bu ya. Iya. Halal, tapi halalnya harus nyerap air. Karena nanti kalau mandi janabah, kalau dia nggak nyerap air gimana? Sama kayak nail polish itu kan nail polish ada yang halal tapi tidak nyerap air. Nanti permasalahannya kalau mandi janabah, kalau dia nggak nyerap air gimana? Nggak sah, mandinya nggak sah, wudunya nggak sah, sholatnya. Di Allah Azza wa Jalla itu nggak melihat tubuh kita. Tubuh ini maksudnya bukan tidak boleh dirawat, boleh dirawat. Tapi kan kebanyakan orang itu melihat manusia itu dengan tubuhnya. Kalau dia nggak tinggi putih, saya nggak mau berteman sama dia. Misalnya, maka persamaan manusia itu persamaan warna kulit, persamaan suku, persamaan kebangsaan itu udah dari dulu. Bahkan di hadis riwayat Muslim ini disebutkan Allah itu nggak lihat dari tubuh kalian. Yang kadang-kadang tubuh itu dipelihara lebih daripada hati. Yang kadang-kadang kita berteman sama orang itu karena ngelihat fisiknya, bukan karena ngelihat hatinya. Maka banyak orang berlomba-lomba ngurusin bolak-balik ngurusin badan dan ngurusin hati. Kalau badannya udah gemuk sedikit bingung, kalau dosanya udah gemuk sedikit biasa aja. Kalau iri dengkinya udah menggemuk biasa aja, nggak berasa. Karena fokusnya hanya ke tubuh. Walaupun melihara tubuh itu tadi saya bilang kalau untuk suami hukumnya wajib. Tapi menjadi salah kalau hanya itu yang diagung-agungkan, hatinya, imannya nggak diurusin. Karena Allah Azza wa Jalla itu nggak melihat dari tubuh kita. Terus disebutkan di sini wala ila suwarikum, nggak juga dengan bentuk kalian, mau gemuk, mau kurus, mau pendek, mau tinggi. Karena Allah yang menciptakan itu semua, mau rambutnya lurus, mau rambutnya ikel, mau rambutnya keriting. Allah yang menciptakan semua itu. Jadi bukannya berarti orang yang putih itu lebih daripada orang yang hitam atau sawo matang, atau orang yang sawo matang itu lebih daripada orang yang putih. Karena yang ciptain Allah, di mata Allah tuh nggak ada bedanya. Sama aja bentuk tubuh itu, karena emang ciptaan Allah, kuasa Allah. Gak bisa orang itu nyogok Allah dengan bentuk tubuh, kecuali tubuhnya itu dipakai untuk jalan Allah, untuk ibadah. Kalau ditanya kenapa olahraga, supaya saya bisa sehat, bisa berjuang di jalan Allah. Tapi kalau misalnya kenapa olahraga, supaya saya bisa pakai baju seksi di depan orang-orang semua. Kalau depan suami nggak apa-apa. Dan kalau suaminya itu sukanya bentuk tubuh kita berisi, ya jangan dibikin kurus kayak sekecil begini. Karena kita ini kan buat suami kita, bukan buat orang. Orang mau bilang ini lo gede, kalau suami kita suka nggak masalah kan? Selama nggak komen. Selama itu tidak membuat penyakit. Jadi kan seleranya selera suami kayak Mbak misalnya suami. Kan ada yang suka suaminya kurus, ada yang suka suaminya berisi, ada yang suka, kan beda-beda selera orang. Mungkin emang suka suaminya itu gemuk, nggak suka kalau suaminya
Kurus, begitu kurus, Pak kurus banget sih. Ini lagi masanya kurus, Mak. Ini lagi masanya kurus. Jadi mau kayak opa-opa yang kurusnya segini. Kitanya nggak demen. Pak kekurusan, Pak. Kewajiban dia gemukin badan. Karena badannya suami buat istri, badannya istri untuk suami. Itu kalau namanya ibadah. Tapi kalau misalnya kita ini udah olahraga, bentuknya udah bagus, habis itu yang tadinya bajunya longgar jadi ketat, yang tadinya kerudungnya panjang dikecilin supaya kelihatan kurusnya, itu yang salah. Karena badan kita ini bukan untuk semua orang, bukan. Melanggar syariat. Makanya Rasul mengatakan Allah tidak lihat dari tubuh kalian, Allah tidak lihat dari bentuk kalian. Karena nggak bisa nyogok Allah itu bentuk tubuh badan kalian, bentuk kalian itu nggak bisa nyogok Allah, surga Allah nggak bisa. Kecuali dipakai untuk amal soleh, untuk ibadah, koridornya syariat, tidak melanggar syariat, bernilai pahala, baru nanti ada skornya itu di hadapan Allah dicatat sama malaikat. Kalau melanggar larangan Allah, tidak mengikuti perintah Allah, mau badannya secakep apapun, nggak bisa nyogok masuk ke dalam surga dengan badan itu. Nggak bisa dibanggakan. Jadi badan yang bagus itu harus untuk Allah. Berarti maksudnya apa? Harus masuk ke dalam syariat Islam. Ada aturannya. Ada aturannya. Ya, karena ini bukan surga, ini dunia. Nanti kalau di surga terserah mau pakai baju apa aja boleh. Di dunia belum pernah nih ya jalan-jalan ya rambut di blow warna-warni rainbow. Nanti di surga boleh serah. Mau pakai hot pants kayak mau pakai rok pendek, terserah mintanya apa. Tapi di surga jangan di sini. Ini kan tempatnya ujian. Kalau di sini ada SOP-nya dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi melihat pada hati kalian dan amal kalian. Ada dua yang dilihat, hati dan amal soleh. Hati dan amal soleh. Jadi yang di salon itu jangan cuma badan aja, hati di salon. Kemana? Ke pengajian. Ke pengajian itu salonnya hati di salon. Kemana? Sholat. Kemana? Baca Quran. Itu salonnya hati. Jadi yang Allah lihat itu amal dan hati. Mau dia itu penampakan fisiknya, kalau bagi orang itu kan beda-beda ya. Trennya sekarang alis tebel, nanti alis tipis, nanti tren hidung mancungnya bentuknya begini, nanti mancungnya miring ke kanan, nanti mancungnya pokoknya beda-beda lah. Lobang kecil hidungnya, nanti tahu-tahu jadi lobangnya besar. Jadi kalau ikut trennya mau bingung jadinya, nanti dikecilin, nanti dibesarin. Alis dulu pernah punya alis tipis, satu garis, nah syukurin. Sekarang udah dicukur, tiba-tiba trennya alis tebel. Ya udah gue cukur dulu segaris, sekarang tebel, akhirnya disulam alis. Habis itu sulam alis ada lagi beda bentuknya, ya disulam lagi, di inilah astagfirullah wa atubu. Itu nggak dilihat sama Allah. Mau orang alisnya tebel, mau orang alisnya tipis, mau orang hitam, mau orang putih, mau orang kurus, mau orang gemuk, yang dilihat sama Allah hati dan amal soleh. Maka kalau kita tahu begini, kita nggak akan ngecilin orang. Orang mau duduknya di kursi yang bagus, mau di emperan jalan, mau dia naik mobil apa, dia yang kita lihat nggak itu. Yang kita lihat amal dan hatinya. Mau dia itu dorong makanan yang harganya murah, mau dia keluar dari mobil yang mewah, yang kita lihat apa? Amal dan hati. Itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Maka di sini disebutkan para ulama itu berarti pentingnya menjaga hati dan amal soleh. Bu, orang sama-sama sholat. Orang sama-sama sholat. Sholat sama-sama 2 rakaat. Tapi ada yang sholatnya itu pahalanya luar biasa,
ada yang gak ada pahalanya, bahkan ada yang bernilai dosa. Karena yang gak dilihat fisik bentuknya tuh gak dilihat sama Allah. Makanya ada ibadah hati, seperti ini Riyadhus Shalihin kita belajar ibadah hati, tazkiyatun nafas. Ada ibadah jawarih, nama jawarih itu yang kelihatan, yang zahir, anggota tubuh kita ini. Dan ulama mengatakan di penjelasannya sini, kalau hatinya gak benar, ibadah fisiknya gak benar. Kalau hatinya gak benar, ibadah fisiknya gak diterima sama Allah. Kalau hatinya nggak benar, ibadah fisiknya nggak diterima sama Allah. Ini kan kita babnya bab ikhlas, Mbak. Maksudnya apa? Kalau orang itu nggak punya keikhlasan, inti dari ibadah itu ikhlas. Makanya yang suka diganggu sama setan, ikhlas. Bisa loh Mbak, orang hari ini ikhlas, 20 tahun lagi nggak ikhlas. Duh, gue bantuin tuh orang nggak ikhlas gue, karena dia ngomongin gue begini dan begitu. Setan tahu betul di mana letaknya carukan kita. Di situ diganggu. Oh, tahun ini nggak dapat, tahun ini nggak dapat. Karena amal itu dia tahu amal ini besar. Amal ini besar. Yang diganggu ikhlasnya. Ini kan kita bab ikhlas. Karena Allah tuh nggak ngelihat zahirnya aja, yang intinya di dalam hati. Maksudnya kita itu beramal untuk Allah atau bukan? Apakah untuk dipuji orang atau bukan? Ada orang sholat 2 rakaat untuk disebut orang soleh. Berarti dia sholatnya ria, untuk dilihat orang. Ria itu dosa nggak? Dosa. Ria itu dosa. Dia bukannya dosa karena dia nggak sholat 5 waktu, tapi dia dapat lubang yang lain, dia dosa karena ria. Nauzubillah min. Tapi ada orang sholat 2 rakaat, dia ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, dapat pahala. Ada orang sholat 2 rakaat, ikhlas karena Allah, lalu di sholatnya itu dia ingat dosa-dosanya. Dia menangis kepada Allah Azza wa Jalla, dia tahu kekurangannya. Maka itu ikhlas di atas ikhlas, Bos. Itu tinggi nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini ada satu hadis yang saya ulang-ulangi terus di pengajian untuk mengingatkan saya dan mengingatkan ibu-ibu semua. Gak tahu di sini udah pernah saya jelaskan atau belum. Namanya hadisnya hadis bitaqah. Ini hadis masyhur. Ada seseorang yang dia itu ketika yaumul hisab, nanti kita kan semua dipanggil di hadapan Allah di yaumul hisab. Ini tentang cerita seseorang, hadis ini hadis sahih, cerita tentang seseorang di yaumul hisab. Itu timbangan amal buruknya itu sudah berat sekali. Jadi namanya timbangan, nanti kan kita kan ada namanya mizan. Ada namanya mizan, itu semua kita berhak untuk melihat mizan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada hisabnya, itu ada hisab, ada mizan. Mizan itu timbangan, nanti ada timbangannya. Ketika dilihat amal buruknya, taruh lagi, akhirnya kirinya udah lebih berat daripada kanan yang ngangkat, kirinya ke bawah. Terus malaikat ngumumin, masih ada lagi satu amal soleh. Begitu dikeluarin sama malaikat, bentuknya bitaqah. Bitaqah itu seperti kartu, kayak ATM kita itu. Kira-kira kalau kita jadi dia, udah yang terakhir tuh segede gitu, setipis kartu. Lemes apa seneng? Lemes. Ini udah ke kiri, yang kanan udah ngangkat. Amal terakhirnya cuma itu kalau pandangan manusia kayaknya nggak mungkin lebih berat daripada yang kiri, tapi begitu ditaruh tiba-tiba yang kanan jadi lebih berat daripada yang kiri. Coba, masya Allah. Terus orang ini heran, itu amal apa tadi? Kok kecil banget tapi beratnya luar biasa. Apa amalan ibu? Ikhlas. Dia pernah satu hari malam hari
mengakui dosa-dosanya kepada Allah tanpa ada orang satupun yang mengetahuinya, menangis mengakui dosa-dosanya. Itu isinya amalnya, membuat dia masuk ke dalam surga. Ikhlas. Maka kalau orang ikhlas, hatinya bagus, amalnya bagus, pasti dia lakukan amal soleh, hatinya baik. Kalau hatinya baik, itu berarti dia tidak mengandung kepada kesyirikan. Semuanya untuk Allah. Kalau orang misalnya dikasih sama Allah takdir, orang kan takdirnya beda-beda. Biasanya orang itu yang nyemplung ke kesyirikan itu kalau takdirnya baik, apa takdirnya buruk kacamata manusia ya. Karena dalam kacamata Allah semua takdir itu baik. Asalkan bisa mengantarkan orang ini ke surga, takdir baik. Abu Hurairah itu nggak punya uang. Gak punya uang, cuman punya ilmu. Orang tuh kan ada lebihnya, ada kurangnya. Cuman ilmunya manfaat, masuk surga karena ilmunya. Dikasih jabatan gak betah, malah gak mau juga. Karena memang beliau itu terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Dan beliau menikmati itu. Gak iri sama Utsman bin Affan, gak iri sama Abdurrahman bin Auf. Beliau tahu passion beliau itu ilmu, passion beliau itu ngikutin Rasul, diikutin aja Rasul kemana-mana. Gak iri Utsman bin Affan beli kuda baru, gak jadi urusan Abu Hurairah. Urusannya itu Rasulullah hari ini kemana, Rasulullah ngomong apa, Rasulullah cara jalannya gimana, bentuk bajunya gimana. Itu aja jadi urusan Abu Hurairah. Itu orang ikhlas. Jadi dia gak ngurusin urusan orang lain, gak ngurusin. Kecuali kalau orang itu misalnya ganggu kita, ada yang harus perselisihan yang harus diselesaikan. Mau orang rumahnya baru, beli rumah baru, nggak jadi cemas, nggak jadi was-was, nggak jantungan, nggak marah-marah sama suaminya, enggak. Karena dia paham betul bahwa yang terbaik dari Allah adalah hidupnya yang sekarang ini, porsinya yang sekarang ini, porsinya yang sekarang ini. Jadi makanya orang itu tanpa suntik-suntik banyak, kalau orang itu ikhlas mukanya tuh cerah aja. Beda Bu, saya tuh kalau ngelihat orang yang suka ke pengajian, mohon maaf ya, sama yang gak ke pengajian. Bagi saya yang paling awet muda itu sesuai dengan usianya, gak mungkin lah. Orang tuh baik terus mukanya, kan gak mungkin. Yang kalau nyebutin umurnya saya kaget umurnya segitu, biasanya tuh ibu-ibu yang di pengajian. Ini jangan GR. Tapi biasanya, kalau nggak biasa ya mungkin wallahu a'lam. Kalau ditanya apa resepnya, ya nggak tahu. Pokoknya hidup kita jalanin aja begitu. Terima aja. Saat ini dapat musibah begini, ya Allah gimana ya Allah. Saat ini dapat harta, dapat kebaikan anak begini, ya Allah gimana. Jadi semuanya itu dibalikin ke Allah. Maka orang yang ikhlas itu, dia itu memiliki kelebihan, wajahnya itu terlihat. Makanya Rasulullah SAW itu manusia yang paling banyak ujiannya Bu. Paling banyak ujian, tapi paling banyak senyumnya. Bahkan dalam satu hadis, para sahabat itu mengatakan, aku tidak pernah melihat wajah seseorang yang paling banyak senyumnya kecuali Rasulullah SAW. Beliau menjalani hidup itu udah dengan ikhlas. Kata Allah A, kata Allah B, kata Allah C, anaknya wafat, banyak anaknya wafat. Ketika nguburin anaknya nangis, beliau nangis. Tapi ketika ditanya sama para sahabat, kenapa wahai Rasulullah engkau menangis? Ini bukan tangisan yang tidak ridho terhadap takdir Tuhan, bukan. Takdir Rabb saya bukan. Tapi tangisan manusia yang normal. Yang sedih ketika anaknya meninggal, tetapi bukan tangisan yang tidak ridho dengan takdir Rabb, bukan. Karena Rasulullah itu manusia, bukan malah. Gak pernah Rasulullah tuh putus asa. Kenapa sih ya Allah, ibu saya meninggal, bapak saya meninggal, istri saya yang saya cintai meninggal, anak-anak laki-laki saya semua meninggal. Sampai dihardik sama kaum kafir Quraisy, lihat itu Muhammad gak punya anak laki-laki, ya udah terputus semuanya. Terputus semuanya. Untuk apa orang hidup gak punya anak laki-laki? Rasulullah pernah dihituin oleh kaum kafir Quraisy.
Quraisy. Sedih Rasulullah, sedih, ada rasa sedih, makanya Allah Azza wa Jalla menghibur dengan surat apa? Tabat yada abi lahabi wa tab. Surat apa? Allah. Dijawab sama Allah bahwa wahai Muhammad, itu yang ngata-ngatain kamu itu yang terputus nanti. Hartanya dan anaknya tidak bermanfaat. Karena bukan masalah punya anak laki gak punya anak laki, bukan masalah punya keturunan gak punya keturunan, masalahnya diterima gak sama Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita berkecil hati begitu, Rasulullah pernah dihardik begitu. Gak punya anak laki-laki buat apa? Karena dulu tuh kalau masalah kaum kafir Quraisy tuh punya anak laki-laki itu segalanya. Berarti keturunannya itu tersambung. Rasulullah pernah dihina bersama ibunda Khadijah. Maka dijawab di surat Allah. Tapi Rasulullah ikhlas sampai akhir. Nggak protes sama Allah, sedih, Allah tahu beliau sedih, makanya dijawab oleh surat Allah. Tapi nggak protes sampai akhir, hatinya dijaga untuk Allah. Hatinya dijaga untuk Allah. Amalnya tetap amal soleh. Maka kalau kita ini mengaku mengikuti Rasulullah SAW, nggak boleh kita ini ngambek sama Allah. Nggak boleh kita ini ngambek sama Allah. Ya Allah, kok bisa-bisanya saya begini takdir saya, kok begini saya takdir saya begitu. Udahlah, saya putus asa. Saya langgar aja syariat Allah. Saya soleha, saya udah begini suami saya. Mungkin ada orang di luar sana masih juga suka sama cewek lain begini. Udah, lepas aja kerudung saya langsung begini, saya langsung begitu, saya begini begitu. Nauzubillah min. Orang itu namanya manusia. Manusia itu sumber kekecewaan. Sumber terbesar kita kecewa tuh karena kita nggak ikhlas. Karena kita lakuinnya untuk manusia. Maka kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, Allah tuh nggak melihat itu. Yang dilihat itu hati dan amal soleh. Yang fisik-fisik itu cuman pembagian dari Allah. Dan Allah tidak bisa disogok dengan pembagian dari Allah itu. Dan sebagai orang yang soleh, kita tidak boleh menghina orang karena fisiknya. Itu bukan dari Islam. Kaya, miskin, tinggi, besar, atau kecil, kurus, itu pembagian dari Allah. Pembagian dari Allah nggak lihat itu semua. Yang dilihat apa? Hati dan amal soleh. Maka pelihara hati kita, pelihara amal soleh kita. Karena sesuatu yang nampaknya receh di hadapan orang itu bisa menjadi besar di hadapan Allah karena hati dan amal soleh. Karena hati dan amal soleh. Itu ya Bu ya. Ini kan kita babnya masih bab ikhlas. Babnya masih bab ikhlas. Jam berapa ini? 10.47. Masih ada waktu ya. Sampai jam berapa nih harusnya ngomong? Terserah. Itu dia, kalau sampai maghrib pasti bapak-bapaknya di sini semua ya. Satu hadis lagi. Nanti digerebek sama suami-suaminya. Pulangkan istri saya. Ya, hadis berikutnya. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya ayyu dzalik fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaq alaihi. Dari Abu Musa, ini sahabat yang terkenal, Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian.
Jadi ada orang perang, itu kan niatnya beda-beda. Ini udah perang, Bu. Salah satu amal soleh yang tertinggi itu jihad fisabilillah. Seperti mereka yang ada di Palestina, ya, di Syria yang sekarang sudah menang itu. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin. Karena berbatasan dengan Palestina. iya, riskan sekali. Ya, tetap saja walaupun sudah menang dia riskan. Ya, mudah-mudahan Allah jaga mereka semua. Ya, perang itu jihad fisabilillah yang benar ya Bu, yang benar. Jadi bukan bom bunuh diri. Nanti dikirain saya pro sama gitu, nauzubillah min zalik. Karena bisa aja saya ada di mall itu loh Bu. Ya kan bisa aja. Kita lagi lewat, kita pengajian, dia bom bunuh diri. Yang kebunuh siapa? Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bukan bagian dari jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah yang benar itu yang betul-betul berperang sama orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, yang ingin membunuh kita gitu. Seperti dulu para pahlawan itu berperang melawan penjajah Belanda. Itu jihad fisabilillah. Itu amal yang tertinggi, salah satunya adalah jihad fisabilillah. Ada orang yang berperang, berjihad dengan tujuan sombong. Ada juga yang berperang dengan tujuan pamer. Ya, pamer. Supaya menunjukkan kepada orang dia itu hebat, bisa berjihad. Ya. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah atau agama Islam itulah yang luhur, mulia, yang paling tinggi, maka itu disebut jihad fisabilillah. Ini bisa kita kiaskan untuk amalan-amalan yang lain. Misalnya kita jadi pengurus pengajian. Ini kan konteks yang pengurus pengajian. Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Kita datang jadi pengurus pengajian atau datang ke pengajian niatnya apa, wallahu a'lam. Misalnya saya ngajar. Saya ngajar ini niatnya apa? Wallahu a'lam. Mungkin ada yang niatnya pamer. Mungkin ada yang niatnya gagah-gagahan. Ya, supaya disebut orang ini dan itu. Ada, wallahu a'lam. Kita nggak bisa melihat zahir. Makanya tadi hadis sebelumnya itu yang nggak dilihat sama Allah zahirnya. Zahirnya itu nggak dilihat, yang dilihat sama Allah tuh apakah amalnya itu amal soleh, terus apakah hatinya lurus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul SAW, yang diterima itu, yang niatnya itu agar agama Islam ini luhur, tinggi. Jadi luruskan niat kita ketika kita ini betul-betul memperjuangkan pengajian ini. Luruskan niatnya supaya agama Islam ini tinggi di hadapan Allah. Luhur, nama Islam itu baik. Nama Islam itu baik. Orang sekecil pakai baju aja, pakai baju yang rapi, pakai baju yang bagus, pakai baju yang rapi, sekecil itu. Itu ada yang niatnya pamer, ada yang niatnya gagah-gagahan. Tapi ada yang niatnya saya pakai baju yang rapi, saya pakai baju yang pantas, supaya nanti dilihat orang kalau orang Islam itu rapi, kalau orang Islam itu pantas, supaya nama Allah dan nama Rasul SAW itu mulia. Maka catatannya di malaikat itu berbeda. Ada yang dosa, ada yang mubah saja, ya sekedar pakai baju aja lah gue suka. Tapi alhamdulillah dia menutup aurat. Tapi ada yang benar-benar dia itu mau pakai baju rapi itu ya karena memang betul-betul untuk membesarkan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niatnya yang harus dijaga, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Apa tadi? Kalau ikhlas itu ciri-cirinya salah satunya, kalau mulainya karena Allah, dia nggak akan berhenti karena manusia. Salat, kita salat ikhlas.
Kalau sholat kita ikhlas enggak? Mau semua orang itu nggak sholat, waktunya sholat sendiri kita. Mau orang bilangin, lo nggak seru, pakai sholat segala, maksudnya kita bisa masuk bioskop jam segini, payah lo. Mau orang ngomong gitu, bodoh amat. Ngeluyur aja kita tuh ke musola, sholat. Paling cuma kita ketawa doang, nggak harus marah juga. Ngapain kita marah? Merasa jati diri kita terusik orang tuh, Bu, kalau Allah belum kasih hidayah kita nggak perlu marah juga, Bu. Senyumin aja. Karena mau kita kasih ayat tentang sholat, wa aqimus sholat wa dia nggak masuk. Mungkin dulu ada yang alumni begini. Ya, kalau dikasih sama orang ayat malah muntah dia. Ya, dalil lagi dikasih ke gue, capek banget gue ya. Kan begitu kata orang. Yang ada Allah itu malah dihina-hina. Makanya kan dalam Al-Quran itu kan, kamu tuh menghina orang, kamu mau Allah dan Rasulnya dihina. Maka kalau misalnya kita sama orang yang kayaknya itu kalau kita ngomong Allah sama Rasulnya malah dihina, di dalam Al-Quran itu harus ditinggalkan perdebatan itu. Udah pergi aja. Jangan juga kita ngeloyor, nanti kita disangka sombong. Dasar begini-begini, senyumin aja. Sholat dulu ya. Dan gitu aja, pergi ke musola. Nanti dia siapa tahu dengan kita senyum, dia udah maki-maki kita senyum, terus kita ke musola, tiba-tiba dia jadi nyari, orang aneh banget ya, gue maki-maki dia malah senyum. Emang apa sih faedahnya sholat? Siapa tahu hidayahnya dari sini. Karena dari Quran itu udah dibilangin, kalau ada orang yang kalau kita jawabin Allah dan Rasulnya itu dihina, emang kamu mau Allah dan Rasulnya itu dihina? Nggak mau. Maka tinggalkan perdebatan yang seperti itu. Karena mau kita omongin apapun dia nggak paham. Dan kalau kita ikhlas, nggak bergeming kita ke musola dan kita nggak ngerasa hati kita ini terusik dikata-katain karena kita sholat. Yang ada kita malah kasih sayang, ya Allah, kasihan dia ya Allah, kasihani dia ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah. Kasihan sekali dia nggak paham apa pentingnya sholat. Jaga hati. Jadi kalau nilainya itu bagus, kalau dia karena Allah Azza wa Jalla. Walaupun sampai itu jihad yang sudah mempertaruhkan nyawa, itu tidak akan bernilai, tidak ada nilainya kalau bukan karena Allah. Dah sampai sini dulu. Ya, sampai sini dulu 2 hadis. Nanti bukannya penasaran datang bulan depan, kalau diterusin malah muntah. Udahlah bulan depan nggak usah datang lagi. Kenapa? Ustazanya ngomongnya nggak berhenti. Ya, istilahnya sinetron tuh enaknya tuh kalau lagi seru-serunya ada tulisan bersambung atau iklan. Ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, pernyataan juga boleh. Iya, iya. Yang tadi ngomongin masalah operasi itu loh. Iya. Kalau kayak sekarang kan lagi tren dengan suntik DNA salmon atau tanam benar. ya. Iya. Ya, Masya Allah ya. Ini hukumnya berbeda-beda ya. Saya pernah baca kalau mengenai botox, suntikan-suntikan yang seperti itu. Yang pertama, yang betul-betul tidak boleh itu adalah kalau mengubahnya permanen. Mengubahnya permanen. Dia nggak bisa berubah ke bentuk yang asli lagi. Terus yang kedua, zat yang dipakai zat yang haram. Zat yang dipakai zat yang haram. Yang pertama, dampaknya permanen. Yang kedua, zat yang dipakai zat yang haram, ya. Lalu niatnya itu bukan karena ibadah. Jadi karena tidak menerima ketentuan Allah. Ya. Kalau niatnya karena ibadah, memang suaminya apa masih membutuhkan dan lain sebagainya, itu beda lagi. Terus yang keempat, kalau memang tidak ada permasalahan klinis, misalnya nauzubillah min dzalik,
ada seorang perempuan qadarullah kecelakaan. Qadarullah kecelakaan. Yang wajahnya itu rusak. Beberapa bagian, misalnya separuh atau seperempat. Itu nggak apa-apa, operasi plastik itu nggak apa-apa. Karena memang dia itu sakit dalam kategorinya gitu. Karena qadarullah dia kecelakaan dan dia mungkin belum menikah atau dia punya suami yang kalau melihat itu tuh jadi nggak nafsu sama istrinya. Tapi bukan nggak nafsunya itu karena banyak melihat yang bukan mahramnya ya. Karena ada juga yang bikin nggak nafsu itu karena kebanyakan ngelihat sesuatu yang haram. Buka IG, ngeliatin cewek-cewek lain pakai baju begini, baju begituin. Akhirnya dia nggak bersyukur sama istrinya. Ini mau ngomongin juga bukan bapak-bapak depan saya. Ya. Misalnya ibu-ibu gara-gara kebanyakan ngeliatin orang lain terus jadi pengen suaminya begini, suaminya begitu, jadi kurang aja suaminya. Ya. Begitu-begitulah, membayangkan suaminya harus kayak begini kayak itu bukan syar'i. Tapi yang benar-benar kalau dilihat itu memang penampilannya itu nggak bagus. Maka itu tidak mengapa karena dia cacat. Kalau cacat itu boleh dioperasi karena itu sakit. Nah sekarang dilihat DNA salmon, botox, DSB itu. Ya. Terus satu lagi, apakah mudaratnya itu besar untuk fisik kita ataukah maslahatnya yang besar? Jadi kalau misalnya kita lakukan itu, jangan sampai kita melakukan itu terus mudaratnya banyak. Misalnya diteliti, kalau kita disuntik tumbuh kanker atau tumbuh tumor, ini mudaratnya banyak. Maka harus dicek dulu itu dampak negatifnya apa. Kalau dampak negatifnya itu menimbulkan penyakit atau doror yang lain kepada tubuh kita yang sebenarnya sehat, cuma agak keriput aja, maka itu tidak boleh dilakukan karena itu mengganggu kesehatan secara global. Dan ini kan beda, harus setiap orang fisiknya berbeda. Maka tadi botox, DNA salmon, tanam benang, itu aman gak dari kategori ini? Kalau aman dari kategori itu, berarti dia boleh dilakukan. Tapi kalau nggak aman dari kategori itu, berarti dia tidak boleh dilakukan. Itu kaidah umumnya begitu ya. Kaidah umumnya begitu. Karena saya juga baca kalau botox itu dia cuma naruh zat pelembab atau apa. Saya nggak tahu ya. Jadi saya nggak tahu, saya bukan dokter kulit, maka ditanya dulu, dikaji dulu, terus yang dimasukkan itu halal atau haram, apakah ada kandungan babinya atau enggak, nah itu kan beda-beda. Jadi nggak bisa harus ada cap dari MUI dulu sebenarnya, gitu. Nah itu bisa kita tanyakan ke dokternya, kita konsultasi, check up dulu badannya, ada dampak negatif kepada badan kita apa enggak dan lain sebagainya. Kalau selamat dari itu semua, silahkan. Wallahu a'lam. Kan kayak laser, peeling atau apa itu kan selamat dari itu semua. Jadi itu nggak apa-apa, facial nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada injeksi dan lain sebagainya, setiap orang kan badannya berbeda-beda. Terus yang dimasukin itu apa? Ya, begitu. Paham ya, insyaallah ya. Insyaallah. Ya. Mau tanya tentang jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah kan juga salah satu asma penerima zakat ya. Nah, kemudian uang yang jihad fisabilillah ini apakah terbatas pada bentuk perang fisik? Misalnya perang fisik, apakah kemudian saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina itu bisa memberi asma zakat? Maksudnya kalau kita berzakat mal melalui lembaga zakat untuk Palestina, apakah itu termasuk jihad fisabilillah? Kemudian yang berikutnya, apakah itu tidak hanya sebatas perang fisik? Misalnya orang-orang yang mereka akan memutuskan dirinya untuk berjuang di jalan Allah, misalnya para marbot masjid misalnya, atau ulama, maksudnya kadang-kadang kan mungkin di rumah di daerah ini ya ada yang mungkin secara materi ulamanya itu kurang secara ekonomi. Apakah boleh kalau kita niatkan untuk zakat mal kepada marbot dan ulama seperti itu? Iya, baik Pak. Yang pertama, mereka yang berjuang di Palestina, mereka yang berjuang di perbatasan-perbatasan ya, untuk menjaga tanah airnya, fisabilillah. Itu jelas fisabilillah, maka bisa menerima zakat. Alhamdulillah kemarin ada mbak yang sudah menyalurkan zakatnya melalui saya, ya.
supaya diterima sama Allah. Gak saya sebutin siapa namanya. Udah ada yang berzakat melalui saya untuk yang kemarin membangun rumah untuk pejuang di Palestina. Itu berhak menerima zakat karena jelas fisabilillah. Terus yang kedua, yang kategorinya dia bukan fisabilillah dalam kategori berperang, tapi dia betul-betul hidupnya di jalan Allah. Apalagi kalau tadi sebutannya sudah dari segi harta kurang, berarti kan dia masuk bukan hanya itu, masuk ke fakir atau miskin. Udah fakir miskin, udah gitu betul-betul di jalan Allah lagi setiap harinya, bersihin masjid, ngajar sana sini. Tetapi qadarullahnya kita lihat kayaknya untuk makan aja susah, bajunya nggak layak dan lain sebagainya. Apakah boleh menerima zakat? Boleh, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf Ustazah, kalau misalnya kan kalau fakir jelas jadi tidak memiliki penghasilan tetap gitu ya. Kalau miskin kan dia punya penghasilan tetap tapi mungkin di bawah garis gitu kan, kurang mengenai. Kalau ini misalnya dia sebenarnya beda-beda tipis lah di atas garis kemiskinan, jadi dia punya penghasilan tapi penghasilannya mungkin kalau kita pandang ya misalnya hari ini 2 juta per bulan untuk Mahmud kan mungkin tidak besar, dia punya anak misalnya begitu ya. Nah itu boleh nggak gitu untuk Iya, berarti itu nggak cukup. Berarti dia nggak cukup, berarti dia bukan fakir tapi dia miskin. Berarti itu nggak cukup, Mbak. Miskin itu dia yang penghasilan itu sebenarnya tidak mencukupi untuk dia itu bisa buat nyekolahin anak, buat makan yang baik, untuk misalnya kadang-kadang juga rumah juga kan, untuk biaya rumah, kontrakan dan lain sebagainya. Berarti kan dia dalam kategori miskin. Maka biasanya orang tuh yang kelihatan banget tuh fakir, tapi miskin itu orang bisa menyembunyikannya. Dan orang miskin yang paling afdol dibantu adalah orang miskin yang bisa menyembunyikan kemiskinannya, yang nggak minta-minta. Justru itu lebih afdol. Cuma kalau kita lihat, yang orang nggak mampu gitu. Kan banyak ya guru-guru yang kayak begitu, ya. Gitu. Alhamdulillah saya sama Ustadz bukan kategori itu, tapi kan banyak di kampung-kampung yang kategorinya begini. Dia tetap ngajar nggak digaji apa. Kadang-kadang orang minta bantuan sama beliau, padahal beliau uangnya juga pas-pasan. Kalau kita dapati orang yang seperti itu, apalagi memang dia betul-betul ngajar untuk Allah, afdol itu untuk dibantu. Karena memang hartanya juga untuk Allah, untuk dia makannya untuk sholat malam, untuk ngaji, bahkan kadang-kadang buat nolong orang lagi. Dan dia tidak meminta-minta. Jadi orang miskin yang afdol untuk ditolong itu orang miskin yang tidak pernah meminta-minta. Ya, wallahu a'lam. Jadi saya itu menemui ya para imam-imam di Masjidil Aqsa itu. Imam di Masjidil Aqsa itu beda dengan imam di Masjidil Haram. Kalau imam di Masjidil Haram gajinya dari negara, ada rumah, ada fasilitas dan lain sebagainya. Kalau Masjidil Aqsa siapa yang biayai? Nah, orang Palestinanya sendiri. Begitu. Apa orang Israel masih gaji? Kan enggak. Dan saya menemukan sendiri beliau itu kalau udah keluar masjid atau habis sholat, itu banyak orang adu. Syekh begini, syekh begitu, syekh ini saya kurang makan, syekh begini. Syekhnya cuma ngomong sabar ya, sabar. Padahal syekhnya sendiri juga sebenarnya kekurangan. Maka kalau ada yang berkesempatan ke Masjidil Aqsa atau titip kepada orang yang ke Masjidil Aqsa, itu juga sebagian dari apa yang kita punya itu salurkan kepada para masyayikh yang di sana. Kita tahu beliau imam, kita minta sama guide-nya atau apa, saya mau kenal sama imamnya. Karena beliau itu biasanya orang tuh pada minta sama masyayikh itu, minta makan, anaknya mungkin ada yang di penjara, kurang tebusan, lalunya kepada beliau semua, sedangkan beliau sendiri itu gak ada yang ya. Dan beliau gak akan minta sama kita. Tapi kita bilang aja, Syekh ini hadiah. Kita ngomongnya hadiah supaya beliau itu terangkat gitu. Nah, kalau kita ngomong, atau misalnya kalau kita ngomong ini uang zakat saya kepada yang membutuhkan, tapi jangan bilang saya ini uang zakat saya untuk Syekh. Itu kan nggak sopan. Ya, ntar beliau sendiri tahu siapa yang membutuhkan. Karena nggak sopan, beliau juga harus punya marwah. Karena beliau adalah orang yang hebat luar biasa, tetapi berjuang di garis depan. Itu benar-benar udah fakir, miskin, fisabi. Karena asnaf zakat itu ada yang bisa bertumpuk dalam satu orang. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, ada lagi? Atau ya? Berkaitan sama Mbak Mita tadi, Ramadan tahun kemarin tuh teman ada ditawarin untuk zakat fitrahnya ke Palestina. Sedangkan yang saya tahu pembagian zakat fitrah itu kan harus di bulan Ramadan. Terakhirnya kan di sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua harus di lingkungan kita ya Ustazah. Nah itu kalau kayak gitu sah apa enggak? Karena waktu itu dia udah ngasih karena berasa tidak takutnya nggak sah, dia ulang lagi ngasih di rumah. Iya. Wallahu a'lam bishawab, saya harus kaji lagi gitu ya. Apakah ada pendapat lain yang membolehkan zakat fitrah bukan di daerah sekitar, dan ada mungkin dia dalil dan fatwanya bisa dibawa ke daerah yang lain seperti kayak kurban dan lain sebagainya, daging kurban dan lain sebagainya. Ini saya belum tahu, belum paham. Tetapi sepengetahuan saya, wallahu a'lam bishawab, namanya zakat fitrah tadi ada waktunya. Ya. Kapan membayar, kapan dibagikan, itu ada waktunya. Ya. Sebelum khatib naik ke mimbar ketika mau berkhutbah Aid, gitu ya. Nah itu kan ada waktunya. Dan kalau zakat fitrah ini kan lebih baik, kalau saya wallahu alam ya ada apa enggak, tapi kan sekitar juga masih ada fakir miskin. Dan zakat fitrah itu fungsinya, ya, fungsi zakat fitrah maksud, jadi zakat mah ada maksudnya, zakat fitrah ada maksudnya dari Allah. Maksud syar'inya, maksud syariahnya zakat fitrah itu orang itu bisa berbahagia di hari raya Idul Fitri. Jadi dia punya makanan, dia nggak kelaparan. Nah kalau ditunda penyampaiannya itu sampai lewat dari hari Idul Fitri, berarti maksud syariahnya, maksud dari syariahnya tidak terpenuhi. Karena maksudnya adalah supaya orang berbahagia di hari raya Idul Fitri. Nggak ada yang kelaparan, gitu ya. Tapi kalau memang ada pandangan yang lain, insya Allah saya sampaikan. Tapi itu yang sepaham saya, karena kalau fikih kan biasanya luas. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, nanti makanannya keburu kering, perutnya keburu keroncongan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup dengan berdoa, saya mau sampaikan lagi maklumat atau pengumuman yang mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Lia melalui grup dan lain sebagainya. Insya Allah saya dan Ustadz dari Madarif Institute yang mudah-mudahan kapan-kapan bisa kolaborasi juga dengan Majelis Khairatul Nisa, ya, karena Ustadz juga mengisi beberapa di Bintaro juga. Saya tahu gitu di masjid yang besar juga Ustadz ngisi sebenarnya di Bintaro. Kami mengadakan acara untuk remaja dan boleh untuk orang tuanya juga mengantarkan, karena beberapa ada yang remajanya malu, katanya mamahnya mau ikut juga. Ya sudah, untuk maslahat karena supaya anaknya mau ikut ya acara didampingin sama mamahnya, akhirnya kita memperbolehkan juga untuk ibunya mendampingi. Usia remajanya itu berapa sih? Dari 14 tahun sebenarnya sampai terserah, mungkin ada yang belum menikah atau bagaimana. Ini pengisinya ada 3, ada 2 sesi. Sesi pertama Natasha Rizky bedah buku, karena memang sebenarnya sasarannya anak-anak, jadi yang mau dilihat sama anak-anak. Yang sesi kedua saya dan Ustadz dari Madarif Institute untuk muda-mudinya itu menyelenggarakan itu, jadi tentang surah Al-Asr, tentang surah Al-Asr, karena itu di akhir tahun, tapi bukan tahun Hijriah ya, karena tanggal 26 Desember. Jadi kita membahas tentang Born by Time, jadi berlomba dengan waktu, bagaimana kita mengisi waktu dengan baik, bagaimana tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan lain sebagainya. Dari jam 12 sampai jam 6 sore di Trembesi Hotel, itu hotelnya bintang 4, dapat coffee break, dapat makan. Kok bisa harganya murah 150.000? Karena ada sponsor. Itu sebenarnya harganya mestinya 300-an ribu atau 400-an ribu. Tapi kata Ustadz, kalau ibu-ibu gak ada sponsor. Karena ini anak muda kadang-kadang uang jajannya sedikit, atau dia kerja, dia nggak nikah sama orang tuanya, uang jajannya pas-pasan. Jadi kita juga minta kepada sponsor ya. Ini 150.000, jadi itu murah sekali, dan itu bisa mengisi liburan anak-anak. Dan mungkin nanti satu hari kita bisa berkolaborasi dengan taklim remaja gitu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Silakan didaftarkan, selama masih ada kursi insya Allah bisa masuk ya, disiarkan dan didaftarkan. Yang punya remaja silakan, boleh sama mamahnya ya, kadang-kadang 300. Hah? Kalau mamahnya 300. Enggak, tetap 150 karena orangnya udah ikhlas ngasih sponsor. Oh, jadi itu sama mamanya juga. Enggak, 150 sendiri-sendiri ya, sama mamanya 150. Jadi kalau 2 orang ya berarti 300. Per orang 150. Karena kita harus membeli bukunya Aca dan itu juga nanti dijual bukunya insya Allah. Ya, karena dia mengisinya dengan kita harus membeli bukunya. Hah? Enggak. Karena kalau dibanding harganya jadi gede. Kasihan anak-anak yang remaja yang nyari uang sendiri, yang udah nggak minta sama orang tuanya, dia nggak bisa. Kalau kayaknya di atas 300.000 tuh pengajian masih agak susah karena bukunya dijualnya di atas 100.000. Mungkin kalau ibu-ibu sih bisa aja, yang bisa beliin ya ibunya atau remaja yang memang punya uang. Ya, ada yang daftarin 13 tahun nggak apa-apa. Saya bilang kalau memang dia 13 tahunnya itu dia memang anaknya sudah dewasa, nggak masalah. Ya, gitu. Itu ya ibu-ibu ya. Ini kesempatan dekat di Terembesi Hotel BSD. Ya, di Terembesi Hotel BSD. Tinggal keluar tol sebentar sudah sampai. Begitu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan membaca doa. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Rahman, lakal hamdu ya Rahim, lakal hamdu ya Mujib. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Mengabulkan. Ya Allah, kasihi, sayangi, kabulkan doa-doa kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Jadikan ya Allah sisa usia kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah di jalan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, Engkaulah ya Allah Sang Maha Penyembuh, Anta Syafi. Di antara kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah, ada yang sedang sakit ya Allah, baik jasmani maupun rohaninya ya Allah. Ishfina ya Allah, ishfina ya Allah, ishfina ya Allah. Sembuhkan kami ya Allah, sembuhkan kami ya Allah, sembuhkan kami ya Allah. La shifaan illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu ya Allah. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tanpa rasa sakit setelahnya. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, Engkaulah Al-Wahhab, Engkaulah Ar-Razzaq, Engkaulah yang Maha Pemberi, Engkaulah yang Maha menurunkan rezeki. Ya Allah, kami dan orang-orang yang kami cintai butuh pemberian dari-Mu ya Allah, butuh rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan yang banyak dari-Mu ya Allah. Yang dengan rezeki itu ya Allah kami bisa melangkahkan kaki kami dan bersujud di 3 tanah suci-Mu ya Allah, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis dalam keadaan aman dan diterima amal ibadahnya oleh-Mu ya Allah. Yang dengan rezeki-Mu itu ya Allah kami bisa menolong sebanyak-banyaknya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan rezeki itu ya Allah nama-Mu dan nama Rasul-Mu menjadi tinggi dan agung di atas muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ikfina bihalalik an haramik, waghdina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami ya Allah banyak dosa ya Allah. Orang-orang yang kami cintai banyak dosa ya Allah, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui ya Allah seberapa banyak dosa yang kami perbuat ya Allah. Ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Ghafur, ighfir lana ya Ghafur, ighfir lana ya Ghafur. Maafkan kami wahai yang Maha memaafkan, maafkan kami wahai yang Maha pengampun, maafkan kami wahai Zat yang Maha pengampun. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, di antara orang-orang yang kami cintai ya Allah ada yang
Jadikan kubur beliau taman di antara taman-taman surga ya Allah. Jadikan kubur beliau taman di antara taman-taman surga ya Allah. Jadikan kubur beliau taman di antara taman-taman surga ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, Engkau lah Sang Maha pembangkit. Ya Allah, Engkau yang Maha membangkitkan ya Allah. Bangkitkan kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah di padang mahsyar kelak ya Allah, di belakang barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui sebagai hamba Allah dan umat Rasul-Mu, yang dimudahkan untuk menerima syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an, dari ahli Al-Qur'an, dari mereka yang berjihad di jalan-Mu ya Allah, yang ditutupi aib-aibnya, yang diampuni dosa-dosanya, yang dinaikkan derajatnya menuju surga Firdaus-Mu bersama orang-orang yang kami cintai. Di sana kami bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami rindukan, para nabi dan rasul yang kami idolakan, orang-orang soleh hingga akhir zaman. Bisa menatap wajah-Mu dengan kedua mata kami sendiri, bisa mendengar suara-Mu yang indah dengan kedua telinga kami sendiri. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Penolong. Kami ini lemah ya Allah. Orang-orang yang kami cintai lemah ya Allah. Negara kami ini ya Allah lemah ya Allah. Orang-orang ya Allah yang berjuang di jalan-Mu ya Allah, mempertahankan Baitul Maqdis-Mu ya Allah lemah ya Allah. Engkaulah Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Penolong ya Allah. Tolonglah kami dan beliau semua ya Allah. Tolonglah kami dan beliau semua ya Allah. Tolonglah kami dan beliau semua dengan pertolongan-Mu yang besar dan dengan kekuatan-Mu yang besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Bu MC mau tutup? Silakan, saya serahkan kepada Bu MC.